لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi yang pertama, pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami, Dimas, selaku jurnalis Coba Pos, yang akan menginformasikan terkait update terkini yang berada langsung di Mekah sana. Halo, Dimas. Halo, selamat petang, Nola. Selamat petang ya, Dimas. Bagaimana kondisi terkini di Mekah? Apalagi kita tahu bahwasanya PPIH telah datang ya hari ini untuk melayani calon jemaah haji yang akan datang di tanggal 2 Mei mendatang. Ya, betul. Jadi kami dari PPIH semalam sudah sampai di Madinah. Kita mendarat di Madinah sekitar jam 10 malam waktu Arab Saudi. Lalu dari Madinah kami semalam juga langsung bertolak ke Mekah karena pagi harinya kami sudah harus melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu. Oke, lalu apakah ada kegiatan lainnya, Dimas, yang dilakukan dari seluruh panitia PPIH yang hari ini atau dari kemarin ya sudah datang di Mekah sana, Dimas? Betul. Jadi tadi pagi kami semua melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu. Lengkap, mulai juga tawafnya, mulai juga sampai sa'inya juga. Lalu saat ini, bertepatan saat ini di sini jam 2 siang, Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar juga sudah datang di kantor daerah kerja Mekah untuk memberikan pengarahan. Setelah ini kami semua akan disebar kembali ke daerah kerja masing-masing. Untuk informasi saat ini yang sudah datang itu dari di daerah kerja di Madinah dan juga di Mekah terlebih dahulu. Oke, lalu apakah ada persiapan khusus untuk menyambut kloter pertama hadir nantinya, Dimas? Iya, untuk menyambut kloter pertama yang hadir, kami sekarang sudah menyiapkan semuanya, termasuk juga mulai dari akomodasi, lalu juga konsumsi, transportasi, semuanya sudah disiapkan. Kami sudah mengecek semuanya juga yang ada di sini terkait dengan penginapannya, lalu makanannya, itu juga semua sudah kami cek. Jadi, insya Allah ketika nanti jamaah haji datang pada tanggal 2 Mei nanti, kami sudah siap untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Oke, kita juga mendapatkan informasi, Dimas, terkait dengan sepertinya Menteri Agama turut hadir di sana. Apakah betul, Dimas, atau mungkin ada informasi lainnya? Iya, betul. Jadi ada beberapa acara yang dilakukan Menteri Agama di sini. Selain tadi pagi tadi juga melakukan umroh juga. Lalu juga ada pertemuan dengan Kerajaan Arab Saudi karena ada beberapa hal yang dibicarakan. Menak sendiri rencananya akan ada di sini beberapa hari. Masih belum diketahui apakah nanti sampai datangnya jamaah kloter pertama nanti datang pada tanggal 2 Mei atau tidak. Tetapi saat ini bertepatan saat ini banget gitu, Menteri Agama sekarang memberikan pengarahan kepada seluruh petugas haji mengenai apa yang harus dilakukan. Tadi pagi di Masjidil Haram, tepat di depannya Mekah, Menteri Agama juga sudah memberikan himbauan lagi bahwasanya di sini kami sebagai petugas harus mengutamakan jemaah haji. Tidak boleh terlalu sering beribadah seperti itu karena fokus kita di sini adalah melayani tamu-tamu Allah yang ada dari Indonesia. Apapun nanti kesulitannya dari jamaah-jamaah haji, kami harus siap melayaninya dengan penuh senyuman. Begitu pesan dari Menak Nasaruddin Umar pagi tadi. Oke, lalu apakah mungkin ada pelayanan khusus bagi para calon jamaah haji ini nantinya untuk lansia atau mungkin para kaum disabilitas yang hadir? Nanti apakah ada pelayanan khusus nantinya, Dimas? Ya, betul. Jadi memang untuk jamaah-jamaah lansia, di sini kami juga di petugas juga memiliki tim sendiri, tim lansia untuk selalu melakukan pendampingan. Bahkan untuk yang resiko tinggi juga dapat perhatian utama. Begitu juga dengan yang disabilitas. Terutama nanti ketika di puncak haji, di Armusna nanti, akan ada beberapa metode yang akan kita siapkan, gitu seperti murur atau tanazul. Yang artinya nanti jamaah lansia maupun jamaah yang resiko tinggi tidak perlu melakukan mabit di Arafah, Musdalifah ataupun di Mina. Jadi nanti menggunakan skema murur dan juga tanazul. Misalkan mereka hanya kita lewatkan saja seperti itu atau bermalam di sekitar hotel-hotel yang ada di sekitar Armusna nanti. Jadi tidak perlu mabit seperti halnya jamaah-jamaah lain yang sehat yang bermalam di Armusna nanti. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu laporan terkini lainnya dan selamat bertugas kembali Dimas.
Kita akan mengikuti informasi selanjutnya, pemirsa, yaitu di tengah kekusyukan suasana Masjidil Haram, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan arahan penuh makna kepada para petugas haji Indonesia. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah pribadi dan pelayanan kepada jemaah. Bertempat di depan Makom Ibrahim, tempat yang diyakini sebagai salah satu lokasi mustajabah untuk berdoa, Menak Nasaruddin mengingatkan bahwa petugas haji memiliki amanah mulia. Ia meminta agar semangat beribadah tidak mengalahkan tugas utama, yakni melayani tamu-tamu Allah. Nasaruddin menegaskan bahwa tugas sebagai petugas haji adalah bentuk ibadah sosial yang tinggi nilainya. Istiqomah dan tanggung jawab dalam bekerja adalah bagian dari bentuk pengabdian yang sejati. Tidak hanya memberikan arahan, Menak Nasaruddin juga memanjatkan doa khusus bagi para petugas. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan harapan agar seluruh tugas berat yang diemban bisa dijalankan dengan ringan berkat pertolongan Allah. Dalam doanya, Menak menyebut para petugas sebagai pejuang yang membawa nama baik bangsa. Ia mengingatkan bahwa suksesnya pelayanan haji adalah sukses bersama. Datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita, ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga, kan. Anggaplah orang yang menghibur kita, itu memuji kita, itu wajah Allah juga. Jadi semuanya wajah Allah, tidak ada yang bukan wajah Allah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, wajah Allah yang Anda lihat. Wajah yang menjengkelkan itu juga wajah Allah, tersenyumlah. Wajah yang menyenangkan itu juga wajah Allah. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah mengeluh. Karena kalau orang mengeluh berhenti jadi ikhlas. Orang ikhlas itu tidak pernah capek. Orang ikhlas itu tidak pernah mengeluh. Dan orang yang ikhlas itu tidak suka mengadu domba. Karena kita akan lillahi ta'ala. Selain itu, ia juga meminta agar para petugas tetap menjaga kekompakan, kesabaran, dan tidak mudah terpengaruh oleh kritik yang kadang datang tanpa dasar. Mengakhiri pesannya, Menak mengajak seluruh petugas untuk bekerja dengan hati, tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga menjadikan pelayanan haji sebagai ladang amal dan bentuk kecintaan kepada sesama umat. Pemirsa, dari jantung Masjidil Haram Mekah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan penting kepada para petugas haji Indonesia. Dalam suasana yang penuh kekhidmatan, Menak memberikan arahan langsung di depan Makam Ibrahim, tempat yang dipercaya sebagai lokasi doa paling mustajabah. 4 pesan utama ditekankan Menak kepada ratusan petugas haji. Pertama, meluruskan niat. Ia mengingatkan bahwa tugas di Tanah Suci bukan sekedar pekerjaan, melainkan bentuk pelayanan kepada tamu Allah. Petugas diminta menjalankan tugas dengan ikhlas dan tanpa keluhan. Selain itu, Menak juga menyampaikan kepada seluruh petugas haji untuk menjaga kekompakan. Sinergi lahir dan batin antar petugas dianggap sebagai kunci sukses pelayanan. Pesan ketiga adalah soal kedisiplinan. Bagi Menak, disiplin bukan hanya teknis, tapi bagian dari ibadah itu sendiri. Petugas dituntut untuk tetap konsisten dan istiqomah dari awal hingga akhir tugas. Sementara itu, pesan terakhir, Menak meminta agar petugas menjauhi sikap mencela dan saling menjelekan, baik antar petugas maupun terhadap jemaah. Ia mengajak untuk menerima kritik dengan lapang dada dan menghindari dendam dalam pelayanan. Di depan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pusat kiblat seluruh umat Islam, 1,5 miliar sekarang umat Islam di dunia, menengadahkan wajahnya ke tempat ini, dan kita berada di tempat yang paling mustajabah di depan Makam Ibrahim. Di sini kita berdoa, insya Allah Allah akan menerima doa kita, ya. Saya ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat. Datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita, ya.
Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga kan. Anggaplah orang yang menghibur kita itu, memuji kita itu wajah Allah juga. Jadi semuanya wajah Allah. Tidak ada yang bukan wajah Allah. Dan yang kedua saya ingin sampaikan kekompakannya. Al-ittihadu yujibul quwwah. Ya, persatuan-kesatuan itu melahirkan energi. Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Al-barakatuh fil jamaah. Jadi yang dimaksud sinergi itu lahir batin, bukan hanya di mulut tetapi juga di dalam hati. Jadilah pemaaf. Ya, jadi kita bersyukur karena kita tidak menjadi pencemburu dan kita menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dan yang ketiga saya minta adalah kedisiplinan teman-teman. Kedisiplinan itu bagian daripada ibadah. Mohon betul-betul jangan sampai nanti kita melalaikan tugas kita, jangan hanya aktif di awal-awal, tapi nanti setelah belakangan. Nah, istiqamah itu tidak pernah lelah dari awal sampai akhir. Di akhir arahannya, Menak menyampaikan doa khusus agar seluruh petugas diberi kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan tugas suci ini. Ia berharap pelayanan haji tahun ini berjalan lancar, tulus, dan penuh keberkahan. Pemirsa, sebanyak 20 calon jemaah haji asal kota Tangerang, Banten gagal berangkat ke Tanah Suci karena belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Rencananya, calon jemaah haji asal kota Tangerang akan masuk ke asrama haji mulai 1 Mei dan dibagi menjadi 7 kelompok terbang. Dari hampir 2.000 calon jamaah haji asal kota Tangerang, Banten, hanya 1.888 yang mampu melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Sementara sebanyak 30 orang calon jamaah haji dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran belum melunasi BP. Kementerian Agama telah menentukan batas waktu pelunasan biaya haji pada 25 April 2025 kemarin, namun dari batas waktu yang diberikan puluhan calon jamaah belum mampu melunasi BP dan harus menunda keberangkatannya lantaran terkendala biaya. Mereka itu tidak berangkat, yang 30 orang ini karena belum ada alasannya apakah mereka alasannya karena sakit, apakah tidak ada biaya, atau sesuatu hal sehingga mereka belum bisa melunasi. Calon jamaah haji asal kota Tangerang terbagi menjadi 7 kelompok terbang atau kloter. Mereka akan masuk asrama haji pada 1 Mei 2025 dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا